Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arneli Farida SPD, mahasiswa BPG Universitas Negeri Medan. Tempat kerja SMP Negeri 1 Atap, Kaur, Provinsi Bengkulu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, yes. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk memimpin doa, kami minta kepada Ananda kami Marpel untuk memimpin doanya. Kepada Marpel, kami persilakan. Marilah kawan-kawan, untuk kita mulai pelajarannya hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Terima kasih kepada anak kami Marpel yang telah memimpin doanya. Semoga doa kita menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini Ibu akan mengabsen Aljum, Hadir. Awang, Hadir. Despita Nur Aziza, Marpel, Hadir. Meliana, Niken, Repi Hidayat, Winda Dia Patoloka, Zuhri, hadir semua ya. Baiklah, untuk memulai pelajaran, sebelum kita masuk ke pembelajaran yang kita kemarin, sekarang kita masuk, kita ulang kembali pelajaran kita, yaitu tentang materi kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa kedudukan Undang-Undang Dasar 1945? Ayo. Sebagai negara hukum. Kedudukan dan fungsi undang-undang adalah sebagai negara hukum dasar untuk mengatur jalannya pemerintahan Indonesia. Fungsinya apa anak-anak? Pengatur dan penentu. Sebagai pengatur, sebagai kontrol
baik karena sudah mengabaikan kewajiban kalian. Jadilah kewarganegaraan Yang lain dengar, biar nanti bisa bertanya. kepribadian yang baik dengan selalu menaati peraturan yang berlaku. Membiasakan menaati peraturan perundang-undang dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan seperti sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Hasil pengamatan beberapa. Perwujudan menaati peraturan perundang-undang di lingkungan masyarakat. Contoh, 1. Dilakukan mengurus RT apabila menerima tamu yang berjumlah. 2. Gotong royong antar masyarakat. Itulah persentase dari kami. Bila ada ingin bertanya, silakan. Nah, untuk kelompok 1 dan kelompok 3, ada yang menanggapi atau ada yang mau bertanya? Silakan. Coba kelompok 1. Dengar dulu. Didengar oleh kelompok 2. Apa yang akan disampaikan oleh kita dari kelompok 1? Ayo, silakan. Apabila melanggar aturan yang berada di masyarakat. Apa sanksi apabila melanggar aturan yang ada di masyarakat? Sanksi yang kita dapat yaitu harus membayar denda desa. Nah, tadi ada apa sanksi apabila melanggar aturan yang ada di masyarakat? Jawabannya dari kelompok 2 yaitu membayar denda desa. Nah, maksudnya di sini anak-anak, mereka tadi membahas tentang peraturan yang ada di masyarakat desa. Jadi tadi pertanyaannya, apa sanksi apabila melanggar aturan yang ada di masyarakat? Dijawabnya membayar denda. Contoh, ibu contohkan. Kita di masyarakat, ada seorang yang datang ke tempat kita tanpa pamit dengan RT, dengan kepala desa atau dengan masyarakat lain. Kita datang ke desa setempat dan tanpa disengaja mereka ini membuat gaduh. Tahu gaduh atau ribut, ada keributan. Maka dia akan didenda. Dendanya itu berupa apa saja, tergantung dengan peraturan desa. Dan peraturan desa dibuat oleh kepala desa dan BPD. Selanjutnya masih ada lagi yang bertanya, kelompok 3. Boleh silakan. Apa contoh denda apabila melanggar aturan? Contoh denda adalah membayar uang denda dengan jumlah yang sudah ditentukan. Nah, jadi tadi disesuaikan dengan tadi kita bahas di kelompok 1, pertanyaan kelompok 1 tadi, apa sanksi apabila melanggar aturan yang ada di masyarakat, yaitu membayar denda. Ditanyakannya oleh kelompok 3, beri contoh, apa contoh yang dibuat atau contoh denda contoh denda apa tadi? Pertanyaannya yaitu Apa contoh denda apabila melanggar aturan? apa contoh denda apabila dia melanggar aturan? Dijawabnya oleh kelompok 2 yaitu membayar uang denda dengan jumlah sudah ditentukan. Maksudnya di sini dia membayar denda yang sudah ditentukan. Itu cerita ibu tadi, peraturan itu dibuat oleh kepala desa. Apabila ada tamu yang masuk ke desa kita dalam jangka 24 jam, mereka tidak melapor kepala desa atau RT atau RW, mereka akan dibuat denda. Dendanya berapa? Itu keputusan denda yang sudah diputuskan oleh pemerintah desa. Kalau apabila melanggar, dia akan kita hukum mungkin dengan uang 5.000 atau uang 10.000, dan itu sudah diatur oleh pemerintah. Nah, masih ada yang lain lagi yang ingin bertanya tentang masalah dengan kelompok
dan kelompok 3 bersiap-siap untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kami. Kepatuhan kepada hukum merupakan cermin kepribadian seseorang yang taat pada hukum, berarti memiliki kepribadian yang baik. Sementara itu, orang yang tidak taat pada hukum berarti kepribadiannya tidak baik karena sudah mengabaikan kewajibannya. Kalian jadilah warga negaraan yang mempunyai kepribadian yang baik dengan selalu menaati peraturan yang berlaku. Membiasakan menaati peraturan perundang-undangan dalam dilakukan dalam berbagai lingkungan seperti sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Hasil pengamatan perwujudan menaati peraturan perundang-undangan di lingkungan sekolah diantaranya adalah memakai seragam sekolah, datang ke sekolah tepat waktu, menghormati guru. Sudah. Nah, itu yang diskusi tentang kelompok 3. Dia mengambil permasalahan yaitu membiasakan menaati peraturan perundang-undangan yang dilakukan berbagai lingkungan seperti di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Perwujudan dari peraturan di lingkungan sekolah. Nah, untuk kelompok 3, dia sudah membacakan hasil karya, hasil diskusi mereka. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2 dipersilakan untuk menanggapi atau bertanya tentang apa yang telah didiskusikan oleh kelompok 3 tadi. Silakan. Nah, silakan. Nah, kelompok 3 yang mau bertanya, silakan. Untuk kelompok 3 adalah coba jelaskan contoh jika anak melanggar peraturan sekolah. Tidak memakai baju seragam dan tidak memakai sepatu. Nah, dia mengatakan bahwa tidak memakai seragam atau tidak memakai sepatu. Kita dengarkan bersama uraian dari kelompok 3 tadi. Dia mewujudkan menanti peraturan perundang-undangan di lingkungan sekolah. Nah, peraturan yang ada di lingkungan sekolah tadi, dia ada yang bertanya apa contoh atau jelaskan pelanggaran apa saja yang dilanggar oleh anak di dalam sekolah. Kita ketahui, kita contoh, dan kita lihat, kita rasakan. Di sekolah kita ini, apakah anak-anak pernah melanggar aturan sekolah? Nah, Apa contohnya? tidak memakai seragam yang lengkap. Tidak pakai seragam yang lengkap. Apalagi? Tidak memakai sepatu. Tidak pakai sepatu. Di jam sekolah tidak memakai sepatu. Apalagi? Yang lain? Ayo, apalagi? Dasi. Tidak memakai dasi apabila upacara berlangsung. Terus apalagi? Apalagi? Pulang sebelum waktu. Nah, itu adalah pelanggaran sekolah. Terus lanjutkan pertanyaan yang kedua. Apalagi? Terus pertanyaan yang kedua. Jika melanggar aturan di sekolah, apa sanksinya? Ayo. Dipanggil ke dalam kantor untuk menyelesaikannya. Nah, tadi setelah kita cerita, setelah kita mengetahui bahwa di sekolah itu banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran atau aturan yang dimuat oleh sekolah. Anak tidak memakai sepatu. Kita sekolah, sementara kita tahu bahwa kalau sekolah itu harus pakai sepatu. Baju seragam, seragam harus hari ini kita seragamnya putih biru. Kita pakai baju pramuka, berarti kita tidak seragam. Terus ditanya sama kelompok 1 tadi, apa sanksi diberikan kepada kita atau diberikan kepada murid ketika dia melanggar aturan-aturan tadi? Nah, jadi dia melanggar aturan itu apa di salah satunya tadi melanggar
melanggar, dia tidak pakai sepatu, dia tidak pakai dasi, tidak pakai topi apabila upacara berlangsung. Apa tindakan guru? Dijawab oleh kelompok 3 tadi, dipanggil dengan guru. Nah, dipanggil ke kantor dengan guru, ditanya, kenapa nak tidak pakai baju seragam? Apa sanksinya? Dikasihlah sanksi oleh guru. Apa sanksinya? Contohnya? Apa contohnya? Ayo. Berdiri di lapangan. Terus apa lagi? Bersihkan lingkungan sekolah. Bersihkan lingkungan sekolah. Nah, itu siapa yang membuat aturan? Siapa yang membuat aturannya? Guru kepala sekolah dan seluruh. Jadi kita di sekolah ini kita punya aturan dan kita punya hukum. Kalau akan sebelum kita masuk sekolah kita ada tata tertib sekolah. Betul itu? Ada tata tertib sekolah kan? Dibaca dulu tata tertib. Anak melanggar aturan, anak tidak memakai sepatu dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ada pertanyaan lain? Silakan. Ada? Belum sudah. Berarti kelompok 3 sudah presentasenya, silakan duduk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baiklah, setelah kita mengadakan presentasi satu persatu dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, sudah kita saksikan bersama tadi dan sudah memberikan tanggapan, sudah memberikan masukan, pertanyaan kepada kelompok yang maju tentang apa yang telah didiskusikan mereka. Nah, kesimpulannya hari ini kita tentang memaknai peraturan perundang-undangan. Dalam pelajaran kita dari minggu kemarin sampai diskusi tadi, sampai ke hari ini, anak-anak ibu minta untuk menyimpulkan apa yang telah kita pelajari tentang memaknai peraturan perundang-undangan. Siapa yang tahu menyimpulkan tunjuk tangan? Saya, Bu. Coba, Mirana. Kesimpulan yang saya dapat yaitu 1. Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. 2. Hukum yang ada disesuaikan dengan peraturan perundang-undang. Masih ada yang lain? Masih ada yang lain? Ayo. Masih ada yang lain? Kesimpulan, ayo. Coba. Baca kesimpulannya. Jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan dasar Indonesia. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 3. Undang-undang atau peraturan pembentukan undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan presiden. 6. Peraturan daerah provinsi. 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Kalau tidak ada yang lain, maka kesimpulan pembelajaran kita hari ini kita simpulkan bahwa memaknai peraturan perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai berikut. 1. Kesimpulannya yang mana yang telah disampaikan oleh teman kita Miriana tadi, negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Selanjutnya yang kedua, hukum yang ada di Indonesia disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, hukum akan menjadi alat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan karena tanpa adanya hukum dalam masyarakat dan bernegara dia tidak akan mengadakan perdamaian. Setelah dikerjakan nanti dikumpulkan hasilnya ya.
Nah, jadi di rumah baca-baca bab 4 untuk kita masuk ke minggu depan. Untuk hari ini mungkin kita cukupkan sekian. Untuk lebih mengingat kita kepada Tuhan, sebelum kita pulang kita cek dulu buku, tas, silakan masuk ke dalam tasnya. Kasih apa yang dikerjakan. Setelah itu mari kita membaca doa. Ibu minta dipimpin lagi kepada ketua kelas, kepada Mapel, dapat memimpin doa sesudah belajar atau sebelum pulang. Kepada anak-anak kami Mapel, tolong pimpin untuk doa sebelum pulang. Marilah kawan-kawan